Inilah alasan yang masuk akal dan bisa terjadi kenapa Nasdem batal usung Anies. Kata Paloh bahwa Golkar prioritas bagi Nasdem. Kalau sudah bicara seperti ini, itu artinya bahwa Demokrat dan PKS yang rencananya mereka bertiga akan bergabung dalam sebuah koalisi perubahan, kini menjadi tanda tanya. Kalau Golkar prioritas berarti PKS dan Demokrat tidak prioritaskan. Nggak penting gitu loh. PKS dan Demokrat dianggap hanya sebuah remeh-temeh yang bisa dimanfaatkan. Yang satu lagi butuh kardus, dan yang satunya lagi banyak kardusnya tapi enggan mau dikeluarin sebelum ada deal-deal. Jelas, kardus baru akan keluar kalau sang putra mahkota dijadikan cawapres. Jadi ceritanya ini sesama ketiga partai ini ingin saling memanfaatkan. Jadi bisa sikut-sikutan dong ini. Seru juga ya. Lalu jika begitu apakah Paloh yang sudah punya partai Nasdem berarti ideologinya sama dengan Golkar? Karena Paloh kan besar di Golkar, termasuk tokoh besar di Golkar. Karena Golkar sudah sangat besar sekali dan terlalu banyak orang besar di dalamnya, maka wadah partai ini terasa sempit. Apalagi kan posisi untuk menjadi ketua umum cuma satu tempat, sementara ada banyak yang mau menjadi ketua umum. Kan jadi senggol dong, senggol-senggolan. Tapi bukan cuma itu. Dulu Golkar sempat diminta oleh sebagian besar rakyat akan dibubarkan saja. Itu waktu awal-awal reformasi. Dan supaya fair semua partai adalah partai baru dan logo baru. Jadi fresh gitu atau kembali ke nol kayak Pertamina. Tetapi ternyata tidak terjadi. Golkar tetap eksis. Karena Golkar selama Orde Baru adalah partai penguasa yang menjadi kendaraan Soeharto. Yang bisa disetir dengan sangat lihai sesuai dengan keinginan demi mempertahankan langgengnya kekuasaan. Jadi kendaraannya sudah usang maka layak diganti. Yang pernah merasakan pemilu di zaman Orde Baru pasti sudah hafal benar. Kalau di mana-mana Golkar bagaikan raksasa yang mengawasi rakyat kecil untuk tidak memilih selain dari Golkar. Ada gaya intimidasi haluskan waktu itu. Misalnya kalau tidak memilih Golkar maka akan sulit mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri. Atau macam-macam lah. Dan akhirnya rakyat yang khawatir pun memilih Golkar waktu itu. Sekarang tentu saja berbeda keadaannya. Dan kabar miring juga pernah berhembus soal Golkar di zaman Orde Baru ini. Bahwa di zaman itu permainan licik Golkar begitu lihai selain yang disebutkan di atas. Sehingga sangat mengherankan ada partai yang senantiasa hampir 100% suaranya di berbagai daerah. Sehingga aroma otoriter tercium dengan sangat menyengat. Maka dari itulah makna demokrasi pun mulai dipertanyakan dan akhirnya muncullah yang namanya reformasi. Ini agar bisa membentuk suatu perpolitikan yang demokratis dan sehat. Tapi ya, sampai sekarang mungkin belum sehat betul. Masih butuh perjuangan untuk terus bisa sehat. Apalagi masa di mana SBY berkuasa. Ada banyak hal yang sangat miring, amat sangat miring. Seperti orang yang minum miras merek topi miring yang jalannya miring-miring. Yang pasti ketika ada iklan yang berkata katakan tidak padahal korupsi. Itu adalah contoh di mana perkataan tidak sejalan dengan perbuatan alias munafikyun. Ya, tidak jauh beda dengan Yohanes. Yang hanya pandai bicara tapi tidak ada janji kampanyenya yang bisa dieksekusi. Retorikanya sudah berbusa-busa. Kayak sungai yang sudah tercemar sabun colek yang busanya melimpah. Jijik ya. Jadi apakah Paloh atau Nasdem akan tetap bersama dengan PKS dan Demokrat untuk memenangkan Anies? Ataukah Paloh punya perhitungan lain setelah mendadak bertemu dengan Jokowi di istana? Manuver politik Paloh memang lihai. Sampai saat ini, Paloh membuat gusar kedua kubu baik itu yang sering disebut cebong apalagi para kadrun. Bagi kadrun Paloh harus konsisten. Kalau sudah mengumumkan Anies, kenapa ragu-ragu? Nasdem harus konsisten dengan janjinya agar tetap mengusung Anies bersama dengan PKS dan Demokrat. Kalau tidak,
demo berjilid-jilid. Dendam Kadrun kepada pemerintahan saat ini didasari oleh banyak alasan. Namun itu semua bisa terjadi karena memang kebodohan Kadrun itu sendiri. Kadrun yang selalu main paksa tidak memandang suatu tindakan yang dilakukannya itu apakah sudah benar atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan etika politik atau tidak? Bagi Kadrun, apa yang sudah diyakini maka haruslah itu. Maka karena itulah Kadrun begitu entengnya melakukan fitnah, hoaks, kebrutalan seperti di Pilkada DKI 2017. Semua itu dilakukannya demi terwujudnya apa yang sudah diimaninya itu. Bahkan juga ada Kadrun yang tega mau melakukan pembunuhan. Iya kan? Ada tuh yang sudah beli senjata dan mau menyerang toko-toko tertentu. Dasar Kadrun-Kadrunista. Kini para Kadrun mendesak Nasdem agar tetap mendukung Yohanis. Sepertinya Yohanis tertawa-tawa saja. Ya, imajinasi saya mungkin si Yohanis bilang begini. Oh, rasain lupa lo. Jangan pernah main-main sama Kadrun. Ente kabur dari janji berkoalisi. Maka ente ribet sendiri, susah sendiri, dan akhirnya gak jelas kan. Tapi Paloh adalah politisi yang terkenal lihai bersiasat. Ibarat seseorang yang mau membeli barang atau produk, pasti akan mencari yang berkualitas dong. Sama juga seperti pria yang memilih pasangan pastinya mau yang berkualitas, yang mantap dirancang salah satu kriterianya. Kalau dulu Paloh umumkan Anies, pada waktu itu mungkin hitungan Paloh masih menggunakan rumus yang menyenangkan Kadrun. Atau waktu itu Nasdem bagaikan pria yang melihat wanita yang diliriknya sangat cantik. Tapi begitu setelah sering bersama, barulah ketahuan ternyata tidak cantik-cantik amat. Kalau makan gak tanggung-tanggung rakusnya. Tapi ternyata setelah bertemu dengan Jokowi, ada inspirasi yang masuk ke benak Paloh. Atau ada info penting yang masuk akal bagi Paloh. Maka ia pun menghitung kembali soal pencapresan Anies yang telah dilakukannya itu. Paloh mungkin sudah membaca bahwa Yohanis agak sulit lolos masuk ke capres. Bahkan kalaupun ketiga partai ini bergabung, Nasdem, Demokrat, dan PKS, Nasdem akan rugi sendiri kalau masih nekat usung Anies. Pasalnya masalah dugaan korupsi Formula E sudah berhembus. Inilah tanda yang sangat mendebarkan bagi Bohir dan tentu saja Yohanis. Paloh tentu saja mau aman, dan mungkin saja Paloh sudah meminta petua. Maka ketika isu reshuffle menteri dari Nasdem tidak terjadi, maka besar kemungkinan Paloh tidak jadi mengusung Anies, karena Anies sudah akan mulai terseret namanya dalam kasus itu. Begitulah kura-kura. Jadi Nasdem mungkin saat ini sedang mencari alternatif lain, yaitu mendukung Airlangga. Ada banyak keuntungan bagi Paloh jika bersama dengan Airlangga, ketimbang dengan Prabowo misalnya, apalagi sama Yohanis. Ya kira-kira begitulah. Bagaimana menurut Anda?